Halo Sobat Listrik, selamat datang kembali di channel SMKS Kampung Jawa, Jakarta. Hari ini kita akan mengupas tuntas bagaimana cara mengoperasikan PLC dengan outputnya motor listrik 3 pas. PLC itu adalah otak dari sistem otomasi industri. Menguasainya berarti siap menghadapi industri 4.0. Sobat Listrik, jangan lupa like, subscribe, stay tune di channel ini ya. Sebelum kita menggunakan alat dan tutorial cara mengoperasikan PLC hari ini, ada satu hal yang penting. Apa itu? K3, kesehatan, keselamatan kerja. Jangan lupa mantra kita, safety first, safety always. Ada PLC, motor listrik 3 pas, kontaktor, thermal overload relay, push button on dan push button off, terminal penghubung, kabel pemrograman, kabel jumper, toolbox. Halo Sobat Listrik, mari kita kenali jantung perangkat ini. Yang pertama, itu ada CPU, Central Processing Unit, yang merupakan otak dari PLC tersebut untuk memproses input dan outputnya. Dan yang kedua, itu ada namanya terminal input. Terminal input pada PLC terletak di atas. Pada ladder diagram, terminal input ditandai dengan huruf I besar. Dan yang selanjutnya itu ada terminal output. Terminal output itu ada di bawah PLC. Biasanya kalau pada ladder diagram itu ditandai dengan huruf Q besar. Dan yang ketiga, itu ada namanya port komunikasi. Pada PLC yang kalian lihat ini, itu port komunikasi ada Ethernet, ada kabelan, dan ada port USB. Dan yang terakhir, itu yang keempat, ada namanya lampu indikator. Lampu indikator di sini menerangkan ada power menandakan PLC tersebut itu bertegangan, dan ada moderan. Moderan tersebut maksudnya adalah PLC sedang menjalankan program atau memproses program dari input dan outputnya. Dan selanjutnya ada lampu indikator error. Kalau error itu menandakan alamat ladder diagram itu salah dengan pengkabelannya, input dan outputnya. Oke Sobat Listrik, peralatan fisik kita sudah siap, K3 sudah beres, komponen sudah kita kenali. Kita akan melakukan langkah proses pada mengoperasikan PLC dan memprogram PLC-nya. Untuk skema pengkabelan sudah selesai. Selanjutnya yaitu pembuatan ladder diagram. Kita setting inaktif dua-duanya supaya tidak ada password saat pemrograman. Ini hanya untuk pelatihan. Dan selanjutnya kita pilih konfigurasi. Konfigurasi ini menyesuaikan PLC yang kalian punya. PLC yang kami punya itu TM221C40R. Kita drag and drop. Sudah selesai, kita langsung lari ke programnya. Nah, di program ini kami hanya menjalankan satu start dan satu stop motor atau disebut dengan rangkaian DOL, direct online. Di sini pertama-tama kita masukin kontak NC PB stop dengan inputan itu berada di pin 1 dengan alamat programnya I0.1 dan PB startnya itu NO di I0.0. Selanjutnya kita masukkan coil untuk outputnya. Alamatnya kita berikan key 0.2. Kita namain coil. Selanjutnya kita akan membuat self holdingnya di bawah PB on. Kita masukkan alamatnya
koil Q0.2. Setelah selesai, kita akan memasukkan alamat untuk lampu warna hijau. Lampu warna hijau itu kita masukkan di alamat Q0.0. Setelah selesai, selanjutnya kita akan memasukkan alamat untuk lampu merah. Untuk lampu merah ini kita masukkan alamatnya di Q0.1. Kita tulis terangannya lampu merah. Setelah selesai, outputnya sudah lengkap, ada lampu hijau, merah, dan koil. Dan inputnya hasil yang belum selesai, yaitu di rang 1 baris 3, yaitu belum ada alamatnya. Kita akan masukkan alamatnya di sini, pakai kontak NC. Kenapa pakai kontak NC? Karena jika diaktifkan, listrik akan langsung mengalir ke lampu merah dan akan menyala, seperti itu. Jika sudah selesai, kita lakukan commissioning, dan jangan lupa ini perlu kita sambungkan USB-nya dan PLC dalam keadaan aktif. Setelah itu kita login, lalu PC to controller untuk mendownloadnya sampai selesai. Setelah selesai, kita login lagi. Nah, kita jangan lupa untuk memulai controller atau start ke controllernya. Jika sudah selesai, kita balik ke programming, dan juga kita bisa lihat langsung ke PLC-nya. Setelah berhasil transfer program ladder diagram ke PLC, kita jangan lupa untuk memindahkan mode, karena suka ada yang sering lupa. Di sini masih mode stop. Kalau jika mode stop, program walaupun sudah diupload, dia tidak akan bisa berjalan. Kita akan ubah ke mode run. Seperti kalian lihat, lampu merah sudah menyala seperti program yang kita buat sebelumnya. Jika kita tekan tombol warna hijau, lampu hijau akan menyala, dan kita akan matikan kembali, lampu merah akan menyala, atau motor akan mati. PLC mengajarkan kita untuk berpikir secara sekuensial atau berurutan, dan kondisional secara bersyarat. Ingat, kunci pengoperasian PLC adalah ketelitian dalam pengkabelan dan ketepatan dalam logika pemrograman. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, dan yang paling penting, semoga ilmu ini bisa membuat Anda menjadi ahli listrik yang handal. Teruslah bereksperimen, jangan takut membuat program yang error, karena troubleshooting atau kesalahan adalah bagian terbaik dari pembelajaran. Maka metode monitor adalah sebagai senjata utama. Jangan lupa like, subscribe, gabung bersama sekolah kami SMKS Kampung Jawa Jakarta. Terima kasih dan sampai jumpa lagi Sobat Listrik.